Isu perjodohan antara Ria Ricis dan Na Daehun tiba-tiba mencuat di media sosial dan langsung membuat heboh netizen yang budiman. Keduanya kini sama-sama berstatus single setelah Daehun dikabarkan menggugat cerai Julia Prastini alias Jule yang disebut-sebut berselingkuh. Namun, bukannya senang dijodohkan, Ria Ricis justru merasa takut dan canggung dengan candaan netizen yang berbakti yang terus menyebut namanya bersama pria asal Korea Selatan itu. Ia mengaku minder karena merasa tidak sebanding dengan sosok yang mungkin akan mendekati Daehun, bahkan menilai dirinya kalah cantik dibanding Jule. Respon Ricis tersebut memancing beragam komentar publik. Banyak yang mendukung langkah Ricis untuk tidak menanggapi serius, tapi sebagian netizen yang budiman justru menudingnya cari perhatian karena meladeni komentar para netizen yang berbakti. Ada juga yang menilai Daehun dan Ricis tidak cocok secara kepribadian. Publik berharap keduanya fokus memperbaiki hidup masing-masing tanpa terbawa euforia perjodohan buatan netizen yang budiman yang semakin liar di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jule bukan ini? Jule ini ya? Jule ini tong, gua mah lah punya laki udah ganteng banget, orang Korea begitu, anak 3 cakep-cakep banget, lu masih bisa wah ilah mau selingkuh. Lah Jule ini buseng dia, lah nggak tahu lu Maya. Jambak ya. Jangan atuh udah bagian dah, kita maki-maki dia di sini, biarin biar mikir. Lah laki udah ganteng banget begitu, tong buseng dia. Emosi. Lah emosi gua. Kalau banget gua kalau ngeliat. Lu selalu nyala. Jule kali ini. Jule itu apa sih guys? Muncul terus cok, ngasih makan Jule. Ada orang lempar ikan asin, ada yang lempar ayam goreng, ada yang ngasih makanan kucing, ngasih whiskas. Jule itu apa? Jule itu kucing. Jule itu apa? Apa Jule? Jule itu anjing. Jule, aku nyari ya di pencarian TikTok Jule. Munculnya ini nangisin Jule. Jule itu apa sih? Penasaran banget aku sumpah. Jule itu siapa sih? Katanya viral banget bang. Jule bang, selingkuh bang. Sejak kapan kucing bisa selingkuh? Kucing mah doyan kawin. Kucing mah dikit-dikit tempel-tempelan gini. Jule, gua tuh awalnya tuh nggak tahu ya siapa lo ya. Gue juga nggak mau tahu siapa lo sebenarnya. Tapi kenapa yang lewat di beranda gua tuh Jule. Opa Korea Jule. Akhirnya gua cari tahu apa masalahnya sebenarnya orang ini. Rupanya Jule ini meninggalkan suami dan 3 anak-anaknya hanya demi laki-laki lain. Ya ampun Jule. Selingkuhannya mending pula, lebih ganteng daripada suaminya ini kagak Jule. Kenapa Jule? Apa yang terjadi kepadamu Jule? Masalah apa yang sedang kau idap Jule sehingga kau berpaling ke laki-laki lain yang tidak lebih ganteng dari suami lo dan juga tidak lebih baik dari suami lo gitu? Lo belum tahu Jule yang lo pilih sekarang ini lebih baik dari suami lo atau enggak? Lo belum tahu Jule. Mungkin sekarang lo belum menyesal Jule, tapi di suatu saat, di saat kau tersakiti oleh lelaki pilihanmu itu, kau akan merasa tersakiti Jule. Kau akan merasa menyesal. Pegang kata-kata gue Jule. Karena banyak yang minta gue ditelepon sama Jule, jadi yaudah. Kata gue udah gak mau ikut campur. Udah lah, gue ceritanya telepon ya. Halo, siapa nih? Gue Besti. Jule. Lu udah deh. Udah. Ya bener-bener aja deh Le. Ya Allah. Kagak ada istighfar jadi orang. Udah hari-hari cuma dikasih makan tulang, kagak ada nasinya. Masih aja bertingkah. Suami lu udah kurang apa sih Le? Suami lu udah kurang apa? Anak lu G3, suami lu cakep. Di samping-sampingin sama Kang Hanel juga kagak ragu gue suami lu. Apa lu milihnya si Sapri? Kurang apa suami lu? Capek emang tiap hari panggil Yobo? Enggak dong, enak dong malahan. Bisa
itu lu bisa kayak film-film Korea, hujanan, pakai sweater di atas ini, ditadangin kepala lu, ubun-ubun lu biar kagak lembek. Kan bisa begitu lu. Maksudnya bikin keluarga yang bahagia-bahagia gitu loh. Anak lu kayak udah 3, sekarang malah bikin lagi klarifikasi brand lah yang lu iniin. Anak lu, suami lu dulu utamain. Gue tahu lu dapat makan dari brand, gue tahu. Tapi kan mau nggak mau, lu harus hidup bersama suami lu, ya kan? Gue udah enek banget dah hidup sama lu, jadi bestie lu, capek gue. Yaudah ntar gue kirimin beras dah. Udah. Tapi nggak usah telepon gue lagi ya, gue kirimin beras. Bisa tuh lu aduk pakai tulang-tulang yang udah dikasih 6 orang. Capek banget gue, anak setan. Gitu, contoh. Baru-baru ini lagi viral berita tentang perselingkuhan yang menurut gue bener-bener kurang ajar banget, nggak habis pikir gue juga. Dan gue yakin lo orang udah pada tau lah beritanya. Tapi yang jelas di video ini gue mau kasih paham ke lu orang yang merasa cowok ya. Jadi yang cewek atau yang boti minggir, skip. Khusus cowok nih, ketika lo berada di posisi yang sama seperti kasus ini, si cowoknya bini lu selingkuh, dan gue harap jangan melakukan hal-hal yang di luar dugaan lah, yang bisa merugikan diri lu sendiri. Contohnya kayak lu tahu bini lu selingkuh, kebanyakan kan orang gelap mata ya, bininya diseret, dihajar, disikat, sampai nyawanya melayang bahkan. Jangan bray, rugi lu, double kill. Bini lu selingkuh, masuk penjara pula gara-gara buat nyawa bini lu melayang. Ya, jangan. Ngapain lu harus nodai tangan lu dengan perbuatan kayak gitu. Lepas ini dengan cara yang elegan. Gak ada nangis-nangis, gak ada drama-drama, gak ada lenje-lenje, gak ada menye-menye. Udah, silakan lu kalau mau nikah sama selingkuhan lu silakan. Tafadhol. Ya, gak perlu lu drama-drama gitu. Kenapa kamu selingkuh sama aku, bla 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 bla, sampai nangis-nangis ya. Makin jadi lu, makin kelihatan lemahnya, ya. Ya anggaplah dia selingkuh karena lu masih miskin. Ya buktiin kalau suatu saat lu bakal bisa jadi orang sukses, lu bakal bisa punya bini yang lebih baik dari dia, bahkan lu bisa membesarkan anak-anak lu sehingga anak-anak lu tuh bisa sukses suatu saat. Buktiin, percayalah bre. Orang yang selingkuh itu gak akan bahagia, enak di awal doang emang. Udah kesana mah udah gak ada yang berkah hidupnya. Ya gimana? Udah nikah berzina ya kan? Selingkuh. Apa yang berkah? Gila. Gak ada sejarahnya orang selingkuh itu hidupnya enak, gak ada. Ya. Jadi tetap kontrol diri, tetap kontrol emosi, ya. Jangan sampai lu berbuat hal-hal yang memang bisa membuat lu tuh rugi. Jangan ya. Lu mending fokus ya untuk ngembangin karir lu, misalkan ngembangin bisnis lu. Buktiin lu tuh bisa sukses suatu saat. Oke, salam malis tipis. Jarang banget ngikutin berita perselingkuhan artis atau seleb, tapi yang ini kayaknya masuk ke hati banget nih. Spek cowok kayak Daehoon udah segak patriark itu, sayang banget ke anak, nurut ke istri, bisa-bisanya masih diselingkuhin sama pasangannya. Nggak bersyukur banget tuh si Juleha ya kan? Selebgram Julia Prastini alias Jule perdana muncul setelah heboh diisukan selingkuh dari suaminya, Na Daehoon. Sebelumnya ramai kabar dugaan perselingkuhan yang dilakukan Jule ini dengan seorang pria bernama Safri Ramadan. Beberapa foto dan video mesra antara Jule dan Safri Ramadan ini tersebar di media sosial. Na Daehoon, suami Jule yang berasal dari Korea Selatan, sudah buka suara terlebih dahulu tanpa menjelaskan soal isu perselingkuhan. Daehoon menjelaskan bahwa ia dan ketiga anaknya baik-baik saja. Dan pada hari Minggu di 26 Oktober, Jule ini mengunggah pernyataan klarifikasi sekaligus permintaan maaf. Dalam pernyataannya, Jule mengaku bahwa masalah pribadinya kini telah menjadi konsumsi publik. Jule menuturkan bahwa dirinya tidak akan mengelak atau mencari alasan apapun karena permasalahan pribadinya telah mempengaruhi banyak pihak. Jule juga menyampaikan permintaan maaf dari hatinya yang paling dalam kepada seluruh pihak yang telah terkena dampak dari masalah pribadinya ini, termasuk Na Daehoon dan ketiga anaknya. Selain itu, Jule juga meminta maaf kepada teman-temannya serta sejumlah brand yang terlibat dengannya. Berarti bener dia selingkuh gitu ya? Jadi gini nih isi klarifikasinya. Dari hati saya yang paling dalam, saya
meminta maaf kepada orang tua saya, Daehoon, dan anak-anak saya yaitu Junho, Eunho, dan Jaina, keluarga besar serta teman-teman dan brand karena telah mengecewakan dan membuat ketidaknyamanan, tulis si Jule. Saya sadar telah mengecewakan banyak orang dan saya benar-benar menyesal atas kesalahan yang terjadi. Saya tahu kepercayaan itu tidak mudah dibangun, tapi saya berjanji akan memperbaiki diri serta menjadikan ini pelajaran berharga agar tidak terulang kembali. Terima kasih untuk semua yang masih mau memberi dukungan dan kesempatan. Semoga kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali dipercaya. Itu isi klarifikasi si Jule ya. Namun klarifikasinya itu membuat si Jule ini semakin dihujat netizen. Banyak yang menyayangkan pernyataan Jule karena kesan lebih khawatir kehilangan pekerjaan atau penghasilan daripada kehilangan keluarganya. Netizen menilai permintaan maaf yang disampaikan Jule ditujukan untuk sekedar memperbaiki citranya di mata publik serta pihak bisnis. Ya wes lah ya, semoga si Jule itu balik lagi sama Daehoon. Daehoon deserve better dan anak-anaknya deserve better juga. Ya enggak guys?